Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan pekerjaan dan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 28 September 2022, tertulis dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23, demikian firman Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia, menjadi hamba Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada konsekuensi hukum yang harus kita tanggung ketika kita tidak dapat membayar hutang atau cicilan dari hutang kita tersebut. Misalnya, ketika kita mengkredit mobil atau rumah dan kita tidak dapat membayar sesuai dengan yang telah disepakati, maka kepada kita dibebankan bunga pinjaman yang bertambah, atau bahkan ada juga di mana barang yang kita kredit tersebut akan ditarik. Sangat tidak mengenakan memang ketika memiliki hutang yang harus dibayar tepat waktu. Kita juga akan berhadapan dengan debt collector. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada juga hutang yang tidak mungkin dapat kita bayar lunas, yaitu hutang dosa. Konsekuensinya adalah maut atau kematian. Sebab upah dosa adalah maut. Demikian firman Tuhan mengatakan. Seperti apapun kuasa yang kita miliki, banyaknya harta yang kita punyai, kita tidak akan sanggup membayar hutang dosa kita. Terpujilah Tuhan yang dengan kasih-Nya yang agung mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini menjadi pembayaran akan dosa-dosa kita. Dengan darahnya yang dicurahkannya di Golgota dan kematiannya di kayu salib merupakan pembayaran atas hutang dosa-dosa kita yang dibayar dengan lunas. Kematian yang adalah konsekuensi dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, yang menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar dengan darah Kristus dan dengan kematiannya di kayu salib. Banyak masa dalam hidup kita di mana dunia ini dengan cepat menarik kita kepada keinginan-keinginannya, dan kita bisa dengan mudah melupakan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, kita harus tetap bisa menjaga hidup kita sebagai hamba yang merdeka, hamba dari Tuhan. Bukan diperbudak oleh dosa, bukan diperbudak oleh keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu kita, keinginan dunia ini. Menjadi hamba Allah, di mana kita hidup, bertindak,
hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi hamba Allah yang hidup, di mana kita hidup di dalam kasih kepada siapapun. Oleh karena itu, mari serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Dia yang kita layani di dalam hidup ini. Menjadi hamba Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 467 ayat 4. Asini roham hupuji. Sai papulik rohanami gabe pangoloi diho asamar sahalahami lau maka tindakon ho ingananmu rohanami todeme manggohi pake dohot ngolunami gabe ula ulami. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan memberkati kami, memberikan kepada kami apa yang perlu, terlebih memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kami. Walau kami harus menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang selalu melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hamba Allah yang selalu mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.